Shalom, shalom semuanya. Selamat malam. Waduh, senang sekali nih bisa ibadah kembali bersama-sama dengan YouTube ya, Pak Piong. Shalom Pak Piong, Bu Heni, Pastor Suryani, dan semuanya Shalom, shalom. shalom semua Bu Nika, Bu Pendeta, Bu Heni. Tuhan Shalom memberkati. juga, shalom. Tuhan memberkati. Long time no see nih kita nih ya. Iya, Sekian lama. benar. Akhirnya kita Dengan- kembali lagi ya. Yes, dengan wajah-wajah yang penuh ceria ya dan sukacita ya tentunya. Sehat-sehat semua ya Bu Heni, Pak Piong, Pastor Suryani. Iya. Ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah. Saya akan buka dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa kami yang sungguh baik, sangat baik. Pada malam ini kami boleh bersatu hati Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus. Buat hamba-Mu, Pastor Suryani akan membawakan firman Tuhan nanti Tuhan. Dan juga Bu Heni, serta Pak Piong dan teman-teman kami yang lain. Juga teman-teman kami yang sudah hadir, Tuhan berkati kami semua. Biarlah Engkau yang urapi dengan Roh Kudus, pimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan, dan kami serahkan ibadah ini ke dalam. Sebelumnya Tuhan Yesus ampuni dosa kami, suci kuduskan kami supaya kami layak di mata-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik. Langsung saja firman Tuhan saya serahkan kepada Pastor Suryani. Saudara yang kekasih di mana saja Anda berada, ya senang sekali. Selamat malam Ibu Nika, Ibu Heni, Pak Piong, dan teman-teman semuanya ya. Ya, puji nama Tuhan. Sudah lama ya tidak bersama-sama di channel ini ya. Tetapi saya sangat mengucap syukur untuk kesungguhan kita semuanya di dalam melayani Tuhan lewat media yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga lewat media ini ya, lewat StreamYard, lewat YouTube, betul-betul kabar baik itu bisa sampai kemana-mana. Ini sangat luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Itu adalah orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan ya. Nah, saudara, beberapa bulan yang lalu ya, kalau tidak salah ya, saya pernah membawakan di tempat ini mengenai konsisten dalam menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin membawa kepada kita dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, banyak orang berkata, banyak orang berpikir bahwa hidup dalam hadirat Tuhan itu ketika kita berdoa, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita sedang menyembah, memuji, dan itu memang betul kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, ya, tidak berhenti sampai di situ. Jadi yang saya ingin bahas pada hari ini adalah hidup dalam hadirat Tuhan itu adalah 24 hours, ya. Seluruh kehidupan kita, hari-hari kita. Memang kita mempunyai waktu khusus bersama dengan Tuhan ketika kita menyembah Dia, kita ada tempat tersembunyi bersama dengan Tuhan. Tetapi setelah itu bagaimana kita menghidupi kehidupan sebagai orang percaya? Nah, kita harus hidup di dalam hadiratnya ya, senantiasa di dalam penguasaan Tuhan dan di dalam perlindungan Tuhan tentunya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kita baca sama-sama dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambaran dalam kemuliaannya yang semakin besar. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Wah, luar biasa. Saudara dan saya ini adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Itu artinya adalah bagaimana kita mencerminkan kemuliaan Allah, yaitu lewat karakter yang kita dapati ya, lewat karakter ilahi yang kita hidupi dari waktu ke waktu. Nah, Paulus katakan
sedapat-dapatnya ya, sedemikian rupa supaya aku dapat memuliakan Tuhan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, supaya Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang menghidupi kehidupan yang ada di dalam hadirat Allah, orang itu akan diubah dari waktu ke waktu. Dan di sini dikatakan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau ada orang mengatakan, wah saya hidup dalam hadirat Tuhan dari waktu ke waktu. Firman Tuhan hidup dalam hidup saya. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Akan tetapi ketika kita melihat kehidupannya sehari-hari, kita melihat perkataannya, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia bertransaksi dagang dalam melakukan setiap aspek kehidupannya, sama sekali tidak mencerminkan Tuhan di sana. Dan Kristus tidak nampak di dalam kehidupannya. Rupanya ada dua dunia. Ketika di gereja berbeda, kemudian di luar juga berbeda. Nah, saudara, kita melihat di sini, ini tidak bisa. Karena apa, saudara? Ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, itu berarti kita tidak bisa lari dalam hadirat Allah. Tidak bisa lari dari hadirat Allah. Kita dilingkupi dan kita hidup di dalam hadiratnya. Oleh sebab itu, kita nggak main-main lagi dengan kehidupan kita ini. Nah, mari kita akan melihat bahwa apa yang terjadi dengan orang yang tinggal dalam hadirat Allah. Dan apakah yang akan terjadi jika kita memburu dia, kita mencari wajahnya setiap hari. Ketika kita spend time, meluangkan waktu kita yang sangat berharga dengan Tuhan, pasti ada perubahan hidup. Dan kemudian menghidupi kehidupan yang ada di dalam hadirat Tuhan, pasti ada perubahan hidup. Jadi ketika kita melihat yang pertama di sini, ketika kita melihat hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, maka terjadi transformasi. Kita diubah menurut gambar dan rupa Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, dalam konteks ini sebagai manifestasi supaya betul-betul lewat kehidupan kita ini betul-betul nyata siapa Tuhan dan bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui kita. Dan kemudian setelah kita diubah dari waktu ke waktu, saudara, kita akan masuk ke dalam level yang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga 18, kita diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi semakin besar itu ada, kita dibawa dari level ke level. Kita dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ada progressing di dalam kehidupan orang yang betul-betul hidup di dalam hadirat Tuhan. Pasti hidupnya ada perubahan. Nah, mari kita melihat ciri-ciri orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama itu adalah dia selalu insaf akan dosa. Ia selalu insaf akan dosa. Nah, saudara, hadirat Tuhan, ketika orang masuk ke hadirat Tuhan, mereka sadar bahwa dirinya mereka itu orang berdosa. Jadi kita lihat bagaimana Musa, ya, kita lihat ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, ya, dengan melihat semak-semak menyala, tetapi tidak terbakar. Dan kemudian dia bingung, ini kok bisa semak yang ada apinya, tetapi tidak terbakar. Dan kemudian pengen lihat lagi, lebih dekat lagi. Dan kemudian Tuhan berseru kepada Musa, jangan datang dekat-dekat. Tinggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi rupanya Musa pada saat itu tanpa dia sadari, dia dikunjungi oleh Tuhan dan dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tempat yang kudus. Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika kita dilingkupi oleh hadirat Tuhan, tempat itu adalah kudus. Dan bukan hanya tempatnya kudus,
tetapi kita diminta untuk hidup kudus. Nah, Alkitab mencatat ya, ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan, yang pertama itu mereka sadar bahwa mereka itu orang berdosa. Kita melihat bagaimana Yesaya ketika dia melihat Tuhan bertahta ya, dan kemudian dia sadar, dia katakan, celakalah aku yang najis bibir, karena aku seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan dia berseru kepada Tuhan dan dia mengatakan bahwa celaka aku. Jadi ketika kita langsung berhadapan dengan Tuhan, kita langsung diperhadapkan bahwa kita ini nggak layak. Dan kita ini benar-benar orang berdosa, itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara, kemudian di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Yesaya, ya, kita melihat di sini bahwa Tuhan menjamah, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Ia menyentuh kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada penyelesaian dosa di sana. Padahal Yesaya, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah nabi. Dan saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, dia merasa bahwa dia ini najis bibir. Pada setiap hari dia berkhotbah, dia selalu mengatakan kepada orang-orang Israel untuk bertobat. Celakalah kamu, selalu bilang celakalah kamu. Akan tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia mengalami hadirat Tuhan, dia merasakan bahwa dia betul-betul seorang yang tidak layak dan najis bibir. Dan kemudian Tuhan menjamah hidupnya. Nah, kita lihat juga bagaimana Simon Petrus, ya, ketika dia juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita melihat itu di dalam Lukas pasal 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Jadi Petrus merasakan bahwa dia itu nggak layak berhadapan dengan Tuhan. Dan dia katakan, pergilah daripada aku orang berdosa. Jadi ketika seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan masuk ke dalam hadiratnya, maka yang pertama dia rasakan itu adalah diinsafi dosa-dosa. Mereka masuk ke hadirat Tuhan dan Tuhan menyatakan dosa-dosa. Dan segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan oleh Roh Kudus itu Tuhan menerangkan. Dan kita sadar siapa kita. Dan kemudian kita melihat lagi, Tuhan juga membuat orang-orang ini sadar bahwa mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada kesombongan ketika orang ada dalam hadirat Tuhan. Mereka merasa hampa. Mereka merasa bahwa mereka tidak punya apa-apa. Ketika Musa, Tuhan katakan, aku akan mengutus engkau ke Fir'aun dan membebaskan bangsa ini dari perbudakan. Dia katakan, siapa aku Tuhan? Aku nggak punya apa-apa. Siapa aku sampai aku bisa diutus berbicara kepada Fir'aun? Padahal sebelumnya kita tahu bahwa memang Musa ini adalah anak angkat dari putri Fir'aun. Dan dia tinggal 40 tahun di istana. Dia seorang terpelajar. Dan dia mempunyai cita-cita yang kuat untuk membebaskan bangsa Israel. Sehingga dia sempat membunuh. Ya, dia membunuh seorang Mesir oleh karena ada perkelahian dengan orang Ibrani. Dan kemudian dia takut dan dia lari ke Midian. Dan dia menjadi gembala.
Nah, saudara, kita melihat di masa-masa itu, kemudian Tuhan berjumpa dengan dia. Dan hidupnya tidak sama lagi. Tuhan betul-betul memproses Musa, sehingga ketika Tuhan katakan, aku akan utus kamu. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, saya siapa saya? Saya nggak ada apa-apanya Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Jadi saudara, kita melihat di sini, ketika seseorang hidup dalam hadirat Tuhan, yang kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan itu oleh karena anugerahnya semata-mata. Nah saudara, bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Hidup dalam hadirat Tuhan itu artinya adalah hidup di dalam penguasaan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita ini ada di dalam hadirat Tuhan, kita nggak bisa main-main dengan hidup ini. Ketika kita nyetir, ya, ketika kita membawa mobil, dan kita tahu juga Tuhan ada di sana, kita akan betul-betul mengendarai dengan baik. Dan saya banyak sekali menyaksikan, apakah itu pendeta, apakah itu anak Tuhan, kadang-kadang di jalan itu ya saudara ya, di jalan itu membuat orang jadi panas juga. Ada yang nyelip, akhirnya maki-maki. Hey! Teriak dengan kata maki-maki. Dan satu ketika, dulu sekali, jadi kita kan masih pakai apa tuh, waktu zaman dahulu tuh pakai koin ya, kalau mau pergi, kalau ada apa mau telepon, ada koin di box gitu kan. Nah saya sedang menanti, wah ada yang masuk situ pakai salib, dan saya lihat memang gayanya memang orang Kristen. Tapi entah bagaimana ketika dia telepon, dia berantem sama orang. Wah, semua kebun binatang keluar. Semua kebun binatang keluar. Saya kaget sekali. Waduh, saya bilang, ini orang malu-maluin pakai salib ya. Jadi saudara, menghidupi kehidupan di dalam hadirat Tuhan, kita nggak main-main dengan dosa. Yang pertama memang kita, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita memang betul-betul insaf. Ketika kita datang ke dalam hadirat Tuhan, saudara, kita benar-benar sadar siapa diri kita. Dan kemudian kita tidak main-main dengan kehidupan ini. Dilihat atau tidak dilihat orang. Tidak ada kehidupan yang tersembunyi. Oleh sebab itu, Paulus katakan, kami tidak memiliki kehidupan yang tersembunyi. Jadi hidup dalam hadirat Tuhan itu adalah hidup takut akan Tuhan. Dan kita tidak main-main dengan kehidupan ini. Hidup dalam integritas dan hidup dalam kekudusan. Kemudian kita melihat tadi juga dikatakan bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan dan menghidupi kehidupan yang ada dalam hadirat Tuhan, tidak ada kesombongan di dalamnya. Karena kita tahu bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Di dalam, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 29-30, supaya jangan ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dan Paulus juga katakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi dalam hadirat Tuhan ada masanya di mana kita merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya. Kita hanya debu. Kita ini hanya alat saja yang dipakai oleh Tuhan. Ada lagu yang bagus sekali. Bukan karena kefasikanku, ya. Bukan karena kefasikan lidah, bukan karena kehebatanku. Tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita bisa dipakai dengan sangat luar biasa, kalau kita dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bukan karena kehebatan kita.
tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi hidup di dalam hadirat Allah itu adalah orang-orang yang mengandalkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Ketergantungan sepenuhnya sama Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa kita harus sadar sesadarnya bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar atau lari dari hadirat Tuhan. Kita baca itu di dalam Mazmur 139 ayat 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang mengelilingi aku, menjadi gelap, menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Jadi saudara, kita melihat di sini, kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Kalau kita di sini dikatakan mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Kalau kita menaruh tempat tidur kita di dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Ketika kita katakan, tolong, gelap, tutupi aku dari kegelapan ini, maka tiba-tiba gelap itu menjadi terang. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun, dilihat atau tidak dilihat orang, Tuhan ada di sana. Dan kalau kita sadar bahwa Tuhan itu ada di sana, berarti kita sadar hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan oleh sebab itulah di dalam, kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-17. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita melihat di sini, kerjakan keselamatan. Dilihat atau tidak dilihat orang. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai orang-orang, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi saudara, kita melihat di sini hidup dalam hadirat Allah itu artinya adalah kita bercahaya di tengah-tengah orang yang penuh dengan dosa, di tengah-tengah kegelapan. Sehingga betul-betul kita seperti bintang yang bercahaya yang dilihat semua orang. Jadi kita nggak bisa lari, kita nggak bisa sembunyi, saudara. Karena kita ini akan dilihat semua orang. Dan kemudian yang kita lihat lagi yang ketiga, orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, orang itu penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Di dalam Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita melimpah di tangan kananmu, ada hikmat senantiasa. Jadi orang yang hidup dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Sukacita di sini adalah sukacita yang tidak terbatas, yang tidak bergantung dari situasi. Ada sukacita yang mengalir.
Ada sorak-sorai, ada puji-pujian yang mengalir. Walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan menderita, ada sukacita. Kadang-kadang ada sukacita yang betul-betul membuat orang itu fresh, ya. Nah, saudara, biasanya dalam kehidupan saya sehari-hari, ya, saya mengiringi Tuhan. Kalau Tuhan mau berbicara kepada saya untuk sesuatu ataupun sesuatu yang akan terjadi dalam hidup saya, Tuhan kadang-kadang lewat pujian. Tuhan berbicara ke dalam hati saya itu lewat pujian. Beberapa tahun yang lalu, ya, mungkin sekitar 2 tahun lalu, saya selalu bernyanyi. Saya selalu bernyanyi waktu saya tidur, ya, itu lagu keluar dari hati saya. Waktu saya tidur, saya berpergian, kemanapun saya pergi, lagu itu selalu ada di hati saya. Saya bingung, berbulan-bulan itu lagu selalu di hati saya. Indah pada waktunya, ya, ada lagunya. Indah pada waktunya. Kemudian saya bilang sama teman, itu lagu saya nggak hafal. Saya bilang sama teman saya, waktu itu saya ada di Kalimantan. Itu saya bilang gini sama teman saya, Bu, Ibu tahu nggak lagu ini? Saya nggak hafal lagu ini. Tetapi coba Ibu nyanyikan. Dia nyanyikan, ya, dia nyanyikan lagu itu. Dan menurut Ibu apa yang akan terjadi kira-kira dalam hidup saya lewat lagu ini? Ini sih menurut saya, kata teman saya ini, Ibu akan mengalami masa yang sulit sekali. Iya, saya tahu, tetapi ini lagu betul-betul berbicara kepada saya. Dan saya akan mengalami sukacita dan juga indah pada waktunya. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu saya pulang dari Kalimantan, dari pelayanan, itu memang kejadian yang betul-betul membuat saya itu membuat saya itu rasa terpukul dan saya tuh rasanya dihempas. Jadi sesuatu yang betul-betul membuat saya sangat berduka. Saya pulang dari rapat, ya. Saya pulang dari rapat dan kemudian saya pulang, saya bawa mobil dan saya sepanjang perjalanan itu saya menangis dan saya merasa betul-betul orang kepercayaan saya itu menusuk saya dari belakang dan itu sangat menyedihkan saya. Dan saya menangis 3 hari, saya nggak keluar kamar, ya, hampir tidak makan 3 hari. Dan saya kalau keluar itu hanya ambil minum dengan ke toilet dan saya masuk lagi ke kamar. Dan saya betul-betul mengalami masa-masa yang menyedihkan sekali dan menyakitkan sekali. Tetapi saudara, jujur, di saat saya sedih, tetapi di dalam hati saya yang paling dalam itu nggak sedih gitu loh. Susah ya menerangkannya gimana, ya. Dan ada satu pengharapan di dalamnya. Nah, waktu saya mulai pikiran saya memang berpikir tentang masalah itu, dan kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini nggak adil, dan saya diperlakukan dengan sangat tidak adil, dan saya dikhianati oleh orang yang benar-benar kepercayaan saya, dan saya dihempas. Kemudian Tuhan bilang gini sama saya, aku juga pernah mengalaminya, aku pernah juga dikhianati, dan saudara ketika Tuhan berbicara itu kepada saya nangis. Tetapi nangis saya sudah berubah, ya. Yang tadinya nangis saya itu saya kesel, saya mempersalahkan orang itu, ya. Saya sakit hati, tetapi ketika saya datang ke hadirat Tuhan dan benar-benar bergumul selama 3 hari, Tuhan mengubah hati saya. Dan akhirnya, ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau pernah dikhianati dan Engkau mengalami apa yang saya alami sekarang ini. Dan saya mulai bangkit. Saya mulai bangkit dan bersuka cita. Dan mulai ada puji-pujian di dalam kehidupan saya. Jadi tapi betul 3 hari saya bergumul. Tetapi dalam pergumulan saya itu dan akhirnya saya bangkit. Jadi saudara, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Tadi saya katakan, apapun dan bagaimanapun keadaannya, Tuhan selalu ada di situ.
Dan dia selalu hadir dalam kehidupan kita di masa-masa sulit sekalipun. Dan dia selalu berbicara kepada kita. Dan selalu ada kemenangan. Jadi Tuhan bisa mengubah duka cita menjadi sukacita. Duka cita menjadi sukacita. Kemudian kita melihat lagi yang berikutnya. Orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan baru. Kekuatannya akan terus diperbaharui. Kadang-kadang kita heran ya lihat orang ini sudah melayani Tuhan ya, kayaknya berapi-api, nggak pernah padam apinya, kok bisa gitu. Tapi sebagian daripada orang yang tadinya berapi-api terus ya, berapi-api semangat, tetapi pada satu titik mengalami masalah yang begitu berat dan akhirnya redup dan akhirnya mati apinya. Satu ketika saya ketemu waktu saya masih di Kalimantan ya. Jadi waktu saya pelayanan di sana, saudara, saya 12 tahun pelayanan di sana bersama dengan suami dan anak-anak saya masih kecil. Jadi kami di sana melayani satu pelayanan buat training center dan anak-anak banyak tinggal di kami. Dan sebenarnya bukan kami diutus, kami mengutus diri ya. Kami minta kepada sinode untuk pergi ke sana. Kata sinode, oke, kalau memang ini kehendak Tuhan, ya kami tidak bisa membiayai hidup Bapak dan Ibu, tetapi kami hanya kasih sekedarnya. Dan saya mulai saya mulai bikin rempeyek, saudara. Jadi saya sempat bikin rempeyek, jadi juragan rempeyek. Mulai 1 toko, 2 toko, sampai 40 toko. Dan saya selalu saya taruh di toko-toko, apakah itu di warung minum, ya, kopi, warung kopi, tempat bakso, dan sebagainya. Ketika saya setiap pagi, kemudian sore juga saya taruh lagi, ada satu bapak yang selalu duduk di tempat yang sama. Bapak itu tinggi besar, kemudian pagi-pagi sudah ada arak di situ di depan mejanya, dan kemudian ngerokok ya, ngerokok dengan matanya sangat kosong. Jadi saya ketemu, selamat pagi Pak. Kemudian pada waktu berikutnya saya ambil ya, sudah habis saya datang isi lagi, selamat sore Pak ya. Dan dia selalu ada di sana dan senang sekali duduk di situ. Kemudian apa yang terjadi? Orang yang punya warung gitu, Ibu Pendeta sini, Ibu Pendeta sini. Ada apa? Ibu mau tahu? Itu pendeta. Hah? Pendeta? Iya, Ibu Pendeta, itu pendeta. Pada tahun-tahun 90-an itu pendeta hebat banget tuh, Ibu katanya. Dia berdoa orang sakit sembuh. Oh iya, iya. Dia keliling dari desa ke desa, dari kabupaten ke kabupaten, dia bikin KKR Ibu Pendeta. Dan banyak orang disembuhkan, banyak orang bertobat. Terus ya nggak tahu jadi begini. Udah nggak melayani Tuhan, tapi tiap hari minum arak. Waduh, jadi akhirnya karena saya dengar begitu, aduh kasihan sekali ya Bapak ini. Kemudian saya berusaha untuk ada komunikasi dengan Bapak ini. Karena sering ketemu dan akhirnya saya, Pak, apa kabar? Saya bilang, Bapak tinggal di mana? Lama-lama saya tanya, benar Bapak itu dulu pendeta. Kemudian dia diam. Iya Bu. Kenapa Bapak jadi seperti begini? Udah nggak melayani? Iya Bu, sudah lama. Kenapa? Ya biasa Bu, kegetiran hidup, masalah hidup. Jadi kita melihat di sini saudara, ada orang yang apinya padam. Kenapa apinya padam, saudara? Karena mereka tidak hidup di dalam hadirat Allah. Hanya hadirat Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kunci supaya roh kita tetap menyala-nyala. Kunci supaya kekuatan kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Tidak lain adalah hidup di dalam hadirat Tuhan. Hanya hidup dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru.
Itu artinya bahwa kita menyatu, roh kita menyatu dengan rohnya Tuhan. Hanya lewat Roh Kuduslah roh kita bisa menyala-nyala. Di dalam survei dari satu sekolah Alkitab di Amerika, di survei ada 1.000 hamba-hamba Tuhan. Mau tahu berapa persen dari 1.000 ini yang finishing well? Mereka kaget setelah disurvei, ternyata hanya 25% yang betul-betul finishing well. Jadi ada banyak masalah ketika mereka sungguh-sungguh dipanggil. Ya, mungkin di sekolah Alkitab, ketika mereka dilatih di sekolah Alkitab, mereka semangat luar biasa. Pengalaman saya waktu saya sekolah Alkitab. Pertama kelas itu, waktu pertama kali itu masa orientasi dan sebagainya, itu banyak sekali puluhan, ada 40 lebih. Setelah mulai kuliah, mulai proses, satu-satu gugur. Ada banyak alasan untuk gugur. Ada yang lari kabur, ada yang jatuh dalam dosa dan sebagainya. Sehingga ketika tamat hanya beberapa orang saja yang diwisuda dari kelas saya. Ya saudara. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam pelayanan. Memang ada banyak sekali alasan-alasan untuk kita mundur. Banyak sekali alasan-alasan untuk kita kecewa dan tawar hati. Oleh sebab itulah Paulus katakan bahwa roh kita harus menyala-nyala. Janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Seringkali kenapa roh kita akhirnya redup dan mati? Karena roh kita tidak diperbaharui dari hari ke hari. Dan kita tidak hidup di dalam hadirat Tuhan lagi. Sehingga semua pelayanan, semua yang kita kerjakan, akhirnya itu menjadi rutinitas. Sehingga kita mengalami kecapean. Dan ketika roh kita sudah mulai turun, roh kita sudah mulai redup, dan kemudian kita tidak datang untuk di-refresh kembali, ketika ada masalah-masalah yang terjadi, kita menjadi kecewa dan akhirnya mundur. Dan ini bukan 1-2 yang kita lihat di medan pelayanan. Banyak sekali saudara. Jadi kita lihat di sini, orang yang benar-benar hidup dalam hadirat Tuhan dan terus menjaga hidupnya di dalam hadirat Tuhan. Hidupnya akan terus diperbaharui dari hari ke hari. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 38 dan 40, demikian bunyinya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi hidup dalam hadirat Tuhan itu menanti-nantikan Tuhan. Dan orang yang selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan, semangat, roh yang menyala-nyala itu hanya dapat dibuat oleh Roh Kudus. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan di dalam hidup di dalam hadiratnya. Paulus katakan, manusia jasmaniah kami semakin merosot. Akan tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Ketika kita hidup dalam Tuhan, hadirat Tuhan, maka ada kekuatan dan semangat yang baru yang kita alami dari waktu ke waktu. Masalah bisa silih berganti. Tetapi orang yang terus hidup
dalam hadirat Tuhan. Mereka akan bangkit dan terus semangat mengalami kekuatan dari hari ke hari. Manusia batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari, semangat dan roh kita menyala-nyala kembali. Kita mendapatkan diri kita masuk ke dalam level yang baru, di mana kita terus berlari dan tidak menjadi lesu. Kita mampu menghadapi tantangan dan tekanan dalam hidup tanpa ada kelelahan. Karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dahsyat ya. Inilah kunci kita bisa finishing well. Kemudian, orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan selalu mengalami kesegaran. Rohnya selalu segar. Refreshing, selalu mengalami refreshing. Nah, kata refreshing ini adalah pemulihan. Dan juga saudara, pemulihan atau bebas bernafas, lega. Mengalami kesegaran demi kesegaran. Bagaimana kehidupan saudara dan saya di dalam mengiringi Tuhan? Apakah hidup kita disegarkan dari waktu ke waktu? Yang berikutnya itu adalah ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan, ada mukjizat terjadi. Kita akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Kita lihat bagaimana tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini adalah mukjizat? Saya mengalami mukjizat demi mukjizat dalam hidup saya. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah kuasa iblis dirontokkan. Kuasa iblis tidak dapat bertahan dalam kehidupan orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Iblis sangat takut ketika seseorang itu hidup dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yesaya 19 ayat pertama, ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat Tuhan mengendari awan yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya dan hati orang Mesir merana hancur dalam dirinya. Nah, berhala-berhala Mesir ini menunjukkan akan kuasa si jahat yang menguasai Mesir. Namun kuasa ini tidak akan tahan terhadap hadirat Tuhan. Ketika tabut perjanjian ada di kuil Dagon, orang Filistin yang dikuasai oleh kegelapan, Dagon itu runtuh. Kita dapat lihat itu 1 Samuel 5 ayat 2-4, saya akan bacakan. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan meletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Kita lihat tabut perjanjian ini menunjukkan akan hadirat Allah. Ketika ada hadirat Allah dalam hidup kita, dan ketika kita hidup dalam hadirat Allah, musuh mundur dari kita. Saya sering katakan bahwa orang yang hidup dalam hadirat Allah nggak mempan dengan santet. Orang yang hidup dalam hadirat Allah, mereka tidak mudah diserang. Kecuali kalau Tuhan izinkan seperti Ayub. Ya. Dan mereka akan menang akan kuasa kegelapan. Karena kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika Tuhan pergi ke Garasa, ada orang yang memiliki yang dirasuk oleh legion. Legion yang ada di dalam orang yang gila itu, yang di kuburan itu tidak tahan. Jangan siksa kami. Mau apa engkau?
Engkau anak Allah. Jadi saudara, iblis tidak tahan dengan orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Ada kemenangan. Nah, yang kemudian kita lihat di sini, bahwa kita tinggal dalam hadirat Tuhan yang maha kuasa. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, itu adalah kita hidup dalam perlindungan yang maha kuasa. Dan dia sendiri yang akan melepaskan kita dari penangkap burung dan penyakit sampar yang membusuk. Saya 3 kali kena corona. Tahun 2020, saya sempat masuk ruang ICU. Dan secara manusia saya nggak mungkin hidup sampai sekarang. Kemudian tahun 2021 saya kena lagi. Dan saudara saya juga ikut kena. Ibu Uti juga kena dan hampir juga lewat. Tetapi puji Tuhan, kami survive. Itu karena Tuhan. Tahun 2022 saya kena lagi Omikron. Ya saudara. Tetapi saya ada di sini sekarang ini. Jadi Tuhan melepaskan saya dari penyakit sampar yang namanya COVID. Itu bukan berarti bagaimana dengan hamba Tuhan yang mati. Apakah mereka tidak hidup dalam hadirat Tuhan? Itu kehendak Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, kalau Tuhan katakan belum waktunya, apapun dan bagaimanapun usaha iblis untuk menghancurkan kita, tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Itu luar biasa. Dan yang terakhir, kita lihat bagaimana kita supaya tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, kita harus punya hati yang haus, dahaga akan Tuhan. Kita harus haus dan dahaga akan firman Tuhan. Haus dan lapar, dahaga akan Tuhan. Bagaimana Musa? Musa mengatakan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jadi Musa mempunyai hati yang benar-benar haus dan dahaga, lapar akan Tuhan. Sehingga hidupnya dipuaskan oleh Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah haus dan lapar akan Tuhan. Dan kemudian kita harus memelihara kehidupan persekutuan kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami belajar bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan. Kami hidup dalam hadirat Tuhan bukan hanya sekedar 2 jam kami beribadah. Ketika kami fellowship, akan tetapi hidup dalam hadirat Tuhan itu terus-menerus dalam setiap waktu. Firman Tuhan juga mengatakan berjaga-jagalah. Kami harus waspada. Roh memang penurut, tetapi tubuh lemah. Kami melihat Tuhan bahwa musuh begitu berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kepada kami. Kami tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Dilihat atau tidak dilihat orang. Tetapi nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami tidak mempunyai kehidupan yang tersembunyi. Tetapi hidup yang penuh dengan integritas. Kami tidak memiliki kehidupan yang memalukan.
tetapi betul-betul dilihat atau tidak dilihat orang. Hidup kami tetap di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang mendengar pada saat ini, mengalami masa-masa sulit, mengalami kemunduran, biarlah kami boleh disegarkan kembali. Biarlah roh-Mu Tuhan menghidupkan kami kembali. Sehingga roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Waduh, sangat memberkati sekali nih Pastor Suryani. Terima kasih Pastor Suryani. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Luar biasa ya. Sharing firman Tuhannya sangat menghidupkan kita ya. Dan biarlah buat teman-teman semuanya, kita selaku kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kita lakukan dengan perbuatan kita, jadi nggak cuma di mulut saja ya. Terima kasih Pastor Suryani sekali lagi. Hai Sis Ari, Shalom. Ya, Shalom, Shalom, Salam Ibu Suryani, Shalom Sis Nika, Pak Ya. Tio, Shalom semuanya. Sinyal saya lagi jelek, lagi drop, keluar masuk terus. Nggak apa-apa Bu Heni. Halo Ibu Ari. Begitu putus saya sambung lagi, begitu putus saya sambung lagi. Tapi saya dapat message dari Ibu Suryani yang luar biasa ya, yang sangat memberkati hidup kita. Memang betul, kalau kita mau hidup di dalam hadirat Tuhan, kita harus ada rasa lapar, harus ada haus akan firman Tuhan untuk bersekutu senantiasa terhadap Tuhan ya. Dan yang kedua tadi kalau nggak salah Ibu Suryani bilang pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian kita tidak terputus dalam hadirat Tuhan. Saya sangat sedih juga sih tadi dengar kesaksian Bapak Pendeta yang udah putus hubungannya, tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi ada kehampaan ya. Jadi setiap kita manusia tanpa hadirat Tuhan, tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, kita nggak akan hidup gitu. Ya benar nggak Bu Suryani ya? Iya. Terima kasih, wah firmannya sangat luar biasa Bu Suryani. Ini sangat memberkati kita semua. Juga saya lihat tadi Pak Pyong tampilkan ini banyak sekali yang sangat diberkati dan sangat setuju atas firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua akan mengambil komitmen kembali untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Itu aja dari saya. Silakan Sis Nika. Amin. Terus sekali ya. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk video berikutnya. Tapi sebelumnya Nika mau ingatkan buat yang mau didoakan, boleh ditulis di live chat ya. Tadi sudah ada satu ya, nanti mungkin tambah nanti ya Bu Eni ya. Iya, saya dikasih tahu siapa aja ya. Nanti di Zoom ya Pak Piong. Iya. Ya. Ditampilkan bukan ya ditampilkan. Baik, untuk minggu depan ibadah selanjutnya minggu depan itu tanggal 23 ya berarti ya. Bersama teman-teman YouTube Piong 77, Sahabat Kerja YouTube, juga Pavel 88 dan Burake, Hakacin, juga Bu Heni ya, Omi Hen ya. Iya, Omi Hen yang lain. Dan jangan lupa kita dukung subscribe untuk YouTube. Ya, Ibu Suryani Pantau ya. Ya, banyak sekali pengajaran yang bagus-bagus di sana. Dan beruntung bisa mengikuti karena Ibu Suryani ini adalah guru sekolah teologi. Jadi kalau kita mendengarkan pelajaran dia, kita dapat sekolah gratis. Ya, terima kasih. Ya.